Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita Asriani di Kita Podcast, media berbagi informasi dan silaturahmi karantina Sumatera Selatan. Sobat Kita Podcast, senang sekali pada kesempatan kali ini Kita Podcast menghadirkan bintang tamu yang lumayan jauh ya. Dan juga tentunya kali ini kita berkesempatan menghadirkan untuk pertama kalinya Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan yang baru, yaitu Ibu Dokter Hewan Sri Endah Ekan dari MSI. Ibu Endah, Halo. boleh menyapa Sobat Kita Podcast di rumah? Halo Sobat Podcast Karantina. Salam kenal. Iya, salam kenal. Sobat Kita Podcast, selanjutnya saya memperkenalkan bintang tamu yang berikutnya, yang asalnya cukup jauh, yaitu dari negara Jepang, yaitu Bapak Dr. Minami Matsui dari Yokohama City University, Jepang. Dan juga, Sir, maybe you can give a greet to Sobat Kita Podcast at home. Hello, say hello. 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 I'm from Japan, and this come as a meeting with quarantine today. Thank you. Thank you, Sir. Dan selanjutnya kita memperkenalkan bintang tamu dari Balai Penelitian Karet Sembawa, yaitu Ibu Dr. Tri Rafani Febianti atau lebih akrab disapa Dr. Febi. Ibu, boleh kita sapa Sobat Kita Podcast yang ada di rumah. Halo, salam kenal semua. Saya Febi. Dr. Febi. Selanjutnya yang terakhir bintang tamu kita yaitu Ibu Dr. Vetrina Oktavia, juga dari Pusat Penelitian Karet Sembawa. Mbak Febi, boleh disapa Sobat Kita Podcast. Halo, sahabat podcast. Oke. Senang sekali pada kesempatan kali ini ruangan podcast Kita Podcast ini ramai karena kehadiran 4 narasumber. Jadi untuk pemirsa di rumah, sayang sekali kalau melewatkan Kita Podcast yang kali ini. Untuk pertama kalinya saya akan bertanya dulu kepada tamu yang paling jauh, yaitu Bapak Dr. Minami Matsui. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Maybe Kita Podcast audience want to know what the background, why you choose South Sumatra to have a coordination with Research Center of Sembawa, Research Center of rubber plant. I see. Thank you for introductions. So the reason why I come here is I have a project from Indonesia, especially the Indonesia Rubber Research Institute. Recently, laboratory is affected by leaf fall disease. So we are working on this project in collaboration with Indonesia, and also with collaboration with the quarantine. So it is very happy to be here. Oke, terima kasih atas. Thank you for the describe, sir. Oke, Sobat Kita Podcast yang di rumah, tadi Dr. Minami itu mengatakan bahwa kenapa dia ada hadir di karantina Sumsel kali ini adalah untuk bekerja sama dalam untuk memberantas penyakit Pestalozzi ya, seperti itu ya, Bu. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Dr. Febi, Bu. Oke. Jadi kami hadir di sini karena kami mempunyai proyek yang namanya SATREP Project. SATREP Project ini adalah untuk mengendalikan penyakit gugur daun karet yang sekarang sedang outbreak ya, Mbak, yaitu penyakit gugur daun Pestalozziopsis. Nah, proyek ini itu bekerja sama dengan pihak Jepang, yaitu Dr. Minami Yokohama City University dan Gifu University, sedangkan pihak Indonesia akan bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Dan proyek ini itu berlangsung selama 5 tahun, sejak tahun 2021 sampai 2026. Oh, 2026. Jadi ya, sebentar lagi proyeknya hampir selesai. Iya. Dan kami punya 5 output sih di dalam proyek ini. Mungkin boleh dijelaskan Bu, outputnya apa saja? Output pertama, kami harus menghasilkan kandidat fungisida kimia untuk mengendalikan penyakit gugur daun ini. Yang kedua, untuk menghasilkan biofungisida untuk mengendalikan penyakit Pestalozziopsis. Yang ketiga, untuk menghasilkan klon yang tahan terhadap penyakit ini. Yang keempat, untuk mengetahui luas area serangan dan juga early warning system terhadap penyakit ini. Dan yang kelima, kami melakukan peningkatan SDM seperti sekolah dan training di Jepang.
Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi adanya kerjasama antara Jepang dan juga Balai Penelitian Sembawa ini nantinya juga akan menghasilkan SDM ya. Ya, yang berkompeten, yang mengerti tentang berkompeten. mengendalikan penyakit ini. Oke, mungkin saya bertanya kepada Dokter Vetrina ini, Mbak, kan tadi udah dibilang sama Dokter Feby bahwa ini jangka waktunya selama 5 tahun risetnya, berarti kan sebentar lagi ini risetnya akan selesai ya. Seperti yang kita ketahui kan Pestaloptia ini tidak hanya menyerang daerah Sumatera Selatan aja ya Mbak untuk karetnya, juga menyerang di daerah-daerah provinsi lain. Nah, kedepannya apabila riset ini berhasil, apakah akan diterapkan di provinsi lain juga? Ya, tentu aja ya Mbak Novi ya. Di dalam proyek ini kami menghasilkan teknologi-teknologi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Feby tadi. Kami akan menghasilkan fungisida kimia yang dapat mengatasi serangan penyakit Pestalothiopsis ini. Kemudian juga kami akan menghasilkan biofungisida dari bakteri. Nah, kemudian juga klon-klon yang tahan terhadap serangan penyakit Pestalothiopsis ini. Kemudian juga teknologi early warning system terhadap penyakit ini. Tentu saja kalau teknologi ini sudah kita hasilkan, ini akan kita aplikasikan untuk seluruh perkebunan karet yang ada di Indonesia untuk mengatasi serangan penyakit ini. Jadi skala proyek kita ini tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi Indonesia. Oke. Ya, tapi mungkin risetnya diadakan di sini ya gitu ya Mbak ya. Benar. Tapi nanti untuk kedepannya seluruh Indonesia yang terdampak akibat penyakit ini juga akan diberikan fungisida ini gitu ya. Teknologinya kita aplikasikan untuk seluruh daerah perkebunan karet yang ada di Indonesia. Oke, baiklah. Nah, sekarang saja saya bertanya ini kepada Ibu Kepala Balai Karantina Hewan Ikan Tunggal Sumatera Selatan, Dr. Hewan Endah Ekandari. Ibu, kita sebagai karantina ini, peran kita di sini sebagai apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat kita podcast yang ada di rumah. Ya, Mbak Novi, ini sobat podcast yang ada di rumah, peran kita ini terkait dengan adanya pemasukan agensi hayati ya. Karena dalam kerjasama, dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Dr. Feby, kemudian Dr. Vetrina dan juga Dr. Minami, bahwa akan menggunakan agensi hayati yang dinamakan ini, namanya agak susah ini ya, GUL 107 dan Siminovicia SP ya, kemudian GUL dan Siminovicia SP GUL 96. Dan tentu saja ini merupakan agensi hayati yang sudah mendapat izin dari Komisi Agensi Hayati dan sudah terbit keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 289 tahun 2024, itu diterbitkan di tanggal 16 Juli nih sobat karantina. Jadi apa sih peran karantina dalam hal ini? Sobat karantina pasti tahu ya, karantina tidak hanya sekedar melakukan pencegahan masuk keluar tersebarnya penyakit, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jenis asing invasif, sumber daya genetik, kemudian satwa liar, satwa langka, tumbuhan liar, tumbuhan langka, dan satu hal lagi adalah agensi hayati. Nah, di sini tentunya kami berperan aktif ini, Mbak Novi ya. Iya. Jadi kita tetap harus berpatokan bahwa ada beberapa hal ketika sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa agensi hayati tersebut boleh masuk, maka kita tetap akan melakukan pengawasan, yaitu di sini ditetapkan harus masuk melalui Bandara Sultan Mahmud Bahrudin. Jadi kita harus pastikan bahwa itu masuknya melalui tempat pemasukan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan pengawasan, monitoring terhadap masuknya agensi hayati ini, dan melakukan pengawasan terhadap penanganan dari agensi hayati ini di pusat risetnya, supaya tidak membahayakan lingkungan ya,
kesehatan manusia dan juga hewan ya dan sekitarnya. Nah, tentu saja sesuai dengan SK ini pusat riset pun juga harus melaporkan setiap 6 bulan ya. 6 bulan sekali melaporkan, dan juga ketika akan memasukkan harus dipastikan ini SK-nya ini hidup, karena ini SK ini hanya expired dalam waktu 6 bulan. Nah, inilah yang harus dipastikan. Ketika Agensi Hayati itu sudah memenuhi persyaratan dengan adanya izin pemasukan tersebut, maka kami dari karantina akan menerbitkan KT 9 ya untuk pelepasan. Dalam hal ini Agensi Hayati aman. Nah, itu mungkin Mbak Novi ya, jadi peran kita. Dan kalau boleh saya komentar sedikit atau merespon dari apa yang dilakukan oleh pusat riset ya di Sembawa, bahwa ini hal yang baik sekali ini sobat karantina. Jadi kita berharap nanti wabah gugur daun pada karet ini bisa sembuh ya sepenuhnya. Karena ini merupakan komoditas unggulan Indonesia. Betul sekali ya Bu, apalagi di Sumatera Selatan ini tadinya terkenal sebagai daerah perkebunan karet terbesar ya se-Indonesia, betul begitu ya. Dan juga untuk data ekspor karet kita ya Bu, dari tahun 2022 sampai 2024 itu juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara Balai Penelitian Karet Sembawa dan juga pihak dari RIKEN Yokohama City University yang diwakili oleh Bapak Dr. Minami ini juga akan menghasilkan fungisida kimia seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Vetrina yang efektif ya, yang mudah-mudahan bisa membasmi penyakit Pestalozzius sesuai harapan kita ya, benar ya Dr. Evan Sri Anda. Baiklah, mungkin Sobat Kito Podcast yang ada di rumah, itu saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya tidak lupa mengingatkan Sobat Kito Podcast yang ada di rumah untuk mengikuti selalu sosial media kita yang ada di Instagram, YouTube maupun Facebook, dan jangan lupa like, comment, dan share agar dapat mengetahui berita-berita ter-up-to-date dari karantina Sumatera Selatan. Bapak Ibu, tadi kita belum sempat menyapa Sobat Kito Podcast yang ada di rumah dengan salam dari Palembang. Jadi kalau masuk di Kito Podcast ini kita wajib menyapa Sobat Kito Podcast dengan salam dari Palembang. Boleh ya kita coba? Nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab Kito Paca. Sir, can you try this? Salam dari Palembang and then you answer Kito Paca. Kito Paca? Yes. Okay, let's start. Salam dari Palembang, Kito Paca. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dan juga untuk Sobat Kito Podcast yang ada di rumah, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk menonton podcast kami. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.